Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sahabat GPIB, apa kabar? Kiranya kita senantiasa berada di dalam kesehatan dan kekuatan kasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa di dalam program Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta Wita Atria Kiari Paputungan, pendeta yang saat ini bertugas di GPIB Jemaat Sumber Kasih Indrapuri Tapung, Riau. Sebelum kita memulai berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari bersama kita merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan lewat kebenaran Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang memberkati kehidupan kami pada pagi hari ini, ketika kami boleh hadir bersama-sama kembali di dalam program Morning Call GPIB. Kami bersehati untuk mau mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu yang akan mengawali setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon Bapa tuntunan Roh Kudus-Mu supaya firman Tuhan yang akan kami dengar kiranya boleh memberkati kehidupan kami dan memampukan kami untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan sepanjang hari ini. Kami berdoa biarlah seluruh kehidupan kami yang saat ini terarah kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini diberitakan dari kitab Keluaran pasal 5. Keluaran pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan membacanya untuk kita sekalian. Beginilah firman Tuhan. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah. Karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umatmu ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umatmu ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB, bacaan kita pada pagi hari ini merupakan lanjutan dari hasil perjumpaan antara Musa dan Harun yang menghadap Firaun. Diceritakan bahwa Firaun marah dan menolak permintaan Musa dan Harun untuk membiarkan bangsa Israel bisa pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Alih-alih membebaskan mereka, Firaun justru secara kejam memaksa orang-orang Israel bekerja lebih keras lagi dan membuat mereka semakin menderita. Lalu kita lihat di dalam bacaan kita apa yang terjadi. Bapak Ibu, bangsa Israel dan Musa termakan oleh siasat Firaun. Firaun sebenarnya mau membuat orang Israel mengalami krisis iman dengan penderitaan yang mereka alami, lalu kemudian krisis kepercayaan kepada Musa dan Harun, sekaligus Firaun juga merencanakan supaya Musa dan Harun meragukan akan pengutusan mereka. Kita melihat di ayat sebelumnya pada pasal 4, bangsa Israel itu sungguh sangat bersukacita menyembah Allah ketika mereka tahu dari Musa bahwa Tuhan akan membebaskan mereka dari
tangan Firaun, keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tetapi ketika Firaun mengatakan bahwa mereka akan bekerja tanpa diberikan bantuan lagi, mereka justru langsung berbalik. Yang awalnya menyembah Allah, lalu kemudian mereka datang berdamai dengan Firaun. Mereka berpikir supaya mereka tidak lagi hidup menderita, lebih menderita daripada sebelumnya. Tetapi di ayat 19 kita lihat bersama bahwa apapun yang mereka lakukan tidak membuat Firaun mengubah keputusannya. Lalu ketika mereka keluar dari menghadap Firaun, mereka berjumpa dengan Harun dan juga Musa. Lalu ketika mereka berjumpa dengan Harun dan Musa, mereka menyalahkan dan mengutuki Harun dan Musa atas penderitaan yang mereka alami pada ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Kemudian Musa yang sudah dipersalahkan oleh bangsa Israel pergi menghadap Allah. Tolong lihat Bapak Ibu di ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Bagaimana Musa cara dia menghadap Allah dalam perkataannya. Kalau kita ingat, pertama kali perjumpaannya dengan Allah di Gunung Horeb, Musa penuh dengan hormat, penuh dengan ketakutan menghadap Allah. Namun di sini, kalau Bapak Ibu lihat, Musa menggunakan kata kau dan engkau sebanyak 3 kali untuk setiap pertanyaannya. Mulai dari Musa bertanya, Tuhan, mengapakah kau perbuat umatmu, kau perlakukan umatmu ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Lalu kemudian di ayatnya ke-23, dia mengatakan dia sudah membawa berbicara akan nama Tuhan, tetapi tidak kau perbuat Tuhan membebaskan umatmu. Kita melihat jelas Musa menjadi pribadi yang berbeda ketika dia berjumpa dengan persoalan atau tantangan pengutusannya atau berkaitan tentang hal-hal penderitaan yang dialami oleh bangsanya. Musa secara tidak langsung mengarahkan serangannya pada Tuhan karena tidak mau disalahkan oleh bangsa Israel. Dan secara singkat ketika kita lihat Musa sepertinya juga mengatakan dari awal dia tidak menginginkan pekerjaan ini. Tapi mari kita lihat jawaban Tuhan di ayatnya yang ke-24. Tuhan meyakinkan Musa bahwa sesungguhnya semuanya itu sudah berada di dalam rencananya. Tuhan bukannya tidak bisa langsung membawa mereka keluar dengan mudah dan cepat. Tetapi sebenarnya Tuhan mempunyai rencana. Apa itu Bapak Ibu? Untuk mempermalukan Firaun. Kenapa? Tolong ingat kembali atau kalau Bapak Ibu mau lihat di ayat yang kedua dalam pasal 5 ini. Ketika Firaun bertanya, siapakah Tuhan itu? Kenapakah aku harus mendengarnya? Aku tidak mau melakukan perintahnya. Kesombongan dan kekerasan hati Firaunlah yang membuat Allah melakukan hal ini karena perbuatannya dapat dianggap melawan Allah. Dan kita tahu Bapak Ibu, melawan Tuhan adalah sebuah kebodohan yang hanya menghasilkan penderitaan, kehancuran, bahkan kematian dalam kehidupan kita manusia. Firaun yang seorang raja yang terkenal sangat kuat dan kejam, dibuat oleh Allah tidak berdaya di hadapannya. Dengan tangannya yang kuat, Tuhan akan memaksa Firaun untuk membiarkan umatnya pergi, dan janji Tuhan untuk membebaskan umatnya akan dia tepati. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pernahkah Bapak Ibu kita berada di dalam posisi sama seperti Musa dalam firman Tuhan kita ini? Ada kalanya ketika kita mengikuti Tuhan, jalan yang kita tempuh itu tidak selamanya lurus dan tidak selamanya akan sukacita yang kita temui. Lalu kemudian ketika hal itu kita hadapi, apakah Bapak Ibu engkau ada di dalam satu titik
engkau bertanya kepada Allah mengapa hal itu terjadi, kenapa seolah-olah Tuhan membiarkan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini kita mau belajar. Ketika pun engkau merasa kecewa, ketika pun engkau merasa engkau diperlakukan tidak adil, padahal engkau sedang melakukan hal yang benar, tetaplah bersabar. Berusahalah memahami maksud dan rencana Tuhan melalui apapun sekalipun penderitaan yang harus kita alami. Selama yang kau alami, selama yang kita alami bukanlah kelalaian karena dosa kita, jangan pernah takut, majulah terus, bersabarlah. Apapun yang kau alami, datang kepada Tuhan, carilah Dia. Karena Tuhan itu berkenan untuk ditemui. Dia bukan membiarkan kehidupan kita, tetapi sesungguhnya Dia mau memproses kita, mendidik kita menjadi seorang pribadi yang kuat, tangguh, dan tidak mudah goyah. Dan pada akhirnya sebenarnya Tuhan ingin supaya kita serupa seperti anaknya Yesus Kristus. Maka ketika hal apapun datang dalam kehidupan Bapak Ibu, alihkan pandangan Bapak Ibu bukan kepada persoalan, masalah, tantangan, penderitaan, tapi arahkanlah pandangan kita hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Dialah arahkan pandangan kita supaya kita tidak jatuh di dalam godaan, sama seperti kalau saya mau ibaratkan Mesir itu sama seperti dunia ini, lalu Firaun itu dapat digambarkan sebagai iblis yang menggoda, mau menjatuhkan kita supaya kita menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang baik. Dia selalu mau mendengar apapun yang menjadi keluh kesah kita. Kalau Bapak Ibu berada dalam persoalan kehidupan, penderitaan, walaupun sudah melakukan kebenaran, tapi kenapa kok saya masih disalahkan terus atas setiap hal apapun yang terjadi, padahal saya mengikuti kehendak Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu, datang kepada Tuhan. Bersandarlah pada kekuatannya. Tapi ketika kita mencari Tuhan, kita juga harus berhati-hati dalam mendekati Dia. Jangan sama seperti Musa, malah mengarahkan serangan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa engkau biarkan ini dan lain sebagainya. Tetapi datanglah dengan penuh penghormatan, takut akan Tuhan. Supaya apapun yang kita sampaikan kepada Tuhan menjadi hal dalam kerendahan hati kita tunduk kepada rencana Tuhan. Kalaupun ada hal-hal yang tidak kita mengerti dalam kehidupan ini, karena keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia, mari Bapak Ibu, mintalah hikmat Tuhan. Dalam keterbatasan aku Tuhan, dalam kelemahan aku Tuhan yang tidak mengerti rencanamu, aku mau dituntun oleh hikmat-Mu, supaya di tengah kegelapan, di tengah hal-hal yang tidak aku ketahui, kita dapat melihat rencana Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Karena itu, sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita mau diingatkan, ketika Tuhan menuntun kita, mengutus kita, Dia selalu membawa kita kepada jalan yang benar. Jalan itu indah pada waktunya, sama seperti Musa. Mungkin dalam pembacaan kita saat ini, dia tidak melihat akan rencana Tuhan, tetapi kedepannya Bapak Ibu akan membaca bahwa Musa adalah seorang pemimpin yang sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan pelayanannya, kepemimpinannya kepada Tuhan. Cari Tuhan, dengarkan Dia dalam firman-Nya, serta serahkanlah dan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Biarlah karya hidup kita menggema untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun kita manusia penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, tapi kata firman Tuhan, justru di dalam kelemahan, ketidakberdayaan, ketidaktahuan kita, keterbatasan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan biarlah kemuliaan dan kuasa-Nya terus bekerja di dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, selamat menjalani hidup di dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah tangan Tuhan yang kuat akan menjaga dan memelihara kehidupan kita
untuk setia dan taat kepadanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur akan firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan, Engkau mengajar dalam kehidupan kami untuk senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kami, rencana kami kepada rencana Tuhan yang jauh lebih sempurna dari apa yang dapat kami rancangkan. Kami mau belajar Bapa untuk mengerti setiap jalan-jalan Tuhan, sekalipun kadang kami tidak mengerti, tetapi kami percaya bahwa setiap jalan-Mu adalah jalan yang terbaik. Tidak pernah Engkau membawa kehidupan kami terhadap hal-hal yang mengerikan, tetapi Engkau selalu membawa kami kepada hal-hal yang membawa damai sejahtera dalam kehidupan ini. Karena itu Bapa, pada saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan tuntun, Tuhan pakai sebagai alat di tangan-Mu, supaya kemuliaan-Mu Bapa nyata di dalam kehidupan kami, dan kami senantiasa mencerminkan Yesus Kristus di dalam segenap seluruh kehidupan kami, dari hari lepas hari secara khusus untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Bapa, berkatilah apapun yang akan kami kerjakan, berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh bekerja dengan baik sepanjang hari ini, melakukan aktivitas dengan mengandalkan Tuhan. Kami menyerahkan untuk seluruh kehidupan saudara bersaudara kami di dalam program Morning Call saat ini, yang kami semua mengikuti dengan penuh kesetiaan hanya dalam kerinduan untuk menyapa seluruh kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biarlah semua kehidupan kami diberkati. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu yang datang dengan seluruh keterbatasan, kelemahan kami, yang kami mau disempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.